Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Di pembelajaran 1 kita akan belajar bahasa Indonesia dan IPA di halaman 53 dan 56. Adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ini ya. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti ada daftarnya. Pilih sesuai yang adik-adik butuhkan. Misalnya sekarang adik-adik kelas 5, berarti pilih di kelas 5, klik linknya atau biru-birunya di sini. Kita nanti akan masuk ke playlistnya, seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5 tema 3, berarti pilih yang ini. Nah, di sebelah kanannya nanti akan ada daftarnya seperti ini ya. Nah, ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari saja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa ya. Kita mulai ya adik-adik di subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Kata Siti, manusia rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, kita akan lihat pantun dulu nih di sini adik-adik ya. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan, bersukaria. Sehat selalu, ini badanku, karena rajin berolahraga. Yang kedua, si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Nah, adik-adik coba kita lihat nih makna pantunnya apa ya. Nah, makna pantun pertama adalah tentang mahalnya kesehatan tubuh. Kenapa ya mahal? Karena kalau sakit justru kita akan merindukan badan kita yang sehat gitu ya. Nah, kemudian demikian juga pada pantun kedua. Ini maknanya adalah juga himbauan untuk berolahraga. Ya. Nah, bisakah adik-adik membuat pantun yang makna atau isinya tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Nah, kita buat pantun di sini ya adik-adik yang tentang menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, Karina buat di sebelah kanan. Contoh yang pertama, sinar matahari cerah memancar, berpencar ke arah bagian gunung. Jika sirkulasi darah lancar, terhindar dari gangguan jantung. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Nah, itu dua contohnya ya adik-adik ya. Nah, kemudian kita lihat di sini ada pengantar untuk yang kalimat pengantar seperti ini. Nanti adik-adik boleh baca ya. Karina akan membahas soal-soal soal-soal dan jawabannya saja. Kemudian berikutnya di sini coba cari tahu berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu dapat bertanya kepada orang yang kamu anggap tahu. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia dari surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian tuliskan di sini ya. Seperti Kak Rina tuliskan di sini ada 5, yaitu yang pertama kekurangan zat hemoglobin ya dan zat besi. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, kelainan kromosom, paparan radiasi, paparan polusi, obesitas, dan sebagainya. Yang keempat, merokok dan kebanyakan makan makanan asin yang mengandung natrium. Yang kelima, faktor usia, pengobatan, dan juga kondisi cuaca. Kemudian yang kedua, coba cari tahu berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Kamu bisa bertanya ke orang yang kamu anggap tahu ya. Kamu juga bisa membaca tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia melalui surat kabar, majalah, ataupun dari internet. Kemudian tuliskan di tabel seperti berikut ini. Yang Karina buatkan contohnya, tekanan darah tinggi atau hipertensi, tekanan darah rendah atau hipotensi, kanker darah atau leukemia, kekurangan darah atau anemia, dan jantung koroner. Nah, berikutnya tanda-tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak nafas, nyeri dada, dan sakit kepala ya adik-adik ya.
Nah, jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, adik-adik harus memberitahu ayah ibu supaya bisa dicek atau diperiksa. Kemudian sirkulasi darah yang tidak lancar juga menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan dapat melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Nah, adik-adik, yang ini adalah bagian renungkan biasanya sesuai dengan, pencerminan dari adik-adik ya, dari pelajaran kita hari ini. Nah, kalau menurut adik-adik, apa yang udah adik-adik pelajari hari ini? Nah, tadi kita sudah baca tentang gangguan organ peredaran darah manusia ya. Nah, kemudian apakah adik-adik sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Di mana tadi kita ada olahraga ya, seperti berjalan kaki dan berolahraga setelah makan. Nah, kemudian yang ini juga nanti dikerjakan bersama dengan ayah ibu ya, adik-adik ya, karena ini tentang anggota keluarga. Jadi pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.